Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam ibadah online dengan Gereja Bethel Indonesia, jemaat God's Zone yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Saudara, kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan September. Sebentar lagi sudah akan berakhir lagi tahun 2021, September, Oktober, November, Desember. Tetapi kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Saudara, kita memasuki seri Kerajaan Allah yang ke-33. Saya beri judul Kasih Karunia dari Kerajaan Allah kepada saudara dan saya, atau kasih karunia daripada Kerajaan Allah. Saudara, hari-hari ini dalam masa pandemi ini, kita harus dapat merasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, Engkau masih beri kesempatan kami untuk kami dapat ibadah, walaupun dalam ibadah online kami bersama dengan para jemaat-Mu yang ada di rumah, yang ada dimanapun saja mereka berada. Tuhan, biarlah kasih karunia Engkau kepada kami yang begitu besar, tidak pernah ada habis-habisnya. Kami terima setiap pagi yang baru lagi, dan akan berlipat kali ganda. Kami mau Tuhan, kasih karunia Engkau berlipat ganda terus di dalam hidup kami, agar kami dapat merasakan apa yang telah Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia ini, yaitu suasana kerajaan surga. Dapat kami mengalaminya walaupun kami masih hidup di dalam dunia ini. Bukan suasana kerajaan surga itu berfoya-foya, bersukaria, tertawa-tawa dan yang lain-lainnya. Tetapi kerajaan surga itu berkata mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Bukan oleh karena kekayaan, bukan oleh karena kebaikan, bukan oleh karena kegagah perkasaan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi oleh karena Roh Kudus. Bukan oleh karena usaha kita, tetapi oleh karena anugerah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami berlimpah-limpah. Ada kasih karunia secara umum, tetapi ada juga kasih karunia secara khusus yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Isi hati-Mu Engkau sampaikan dan urapi jemaat yang mendengarkan firman ini, sehingga firman ini dapat tumbuh berkali-kali ganda di dalam hidup kami, dan hidup kami menghasilkan buah-buah roh, karena pikiran kami telah dikuasai oleh Roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara, mari kita lihat dalam seri Kerajaan Allah ke-33 ini, kasih karunia dari Kerajaan Allah yang telah dilimpahkan kepada saudara dan saya. Anugerah kasih karunia. Saudara, apakah kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita harus perjuangkan, tanpa harus kita berusaha mendapatkannya, tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus melakukan apapun juga, melakukan hal yang baik ataupun melakukan kebaikan, atau melakukan hal-hal yang apapun juga yang dianggap baik oleh dunia ini. Bukan. Tetapi anugerah kasih karunia itu Allah berikan semata-mata karena Dia mengasihi saudara dan saya, melebihi daripada Dia mengasihi yang lain-lainnya. Dia mengasihi ciptaannya itu begitu hebatnya, begitu berlimpah-limpahnya, karena anugerah kasih karunia itu yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Nah, hari-hari ini saudara, di dalam masa pandemi ini, saudara dan saya harus dapat merasakan, mengalami, menyelami Tuhan, berjalan, merasakan kasih karunia Allah daripada surgawi di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita tidak bisa merasakan ini, maka kita akan bersungut-sungut, kita akan protes, kita akan marah kepada Tuhan, kita akan meminta-minta terus, kita akan berteriak-teriak terus kepada Tuhan, seperti bangsa Israel di padang gurun, berteriak-teriak terus, meminta-minta terus, marah terus kepada Tuhannya, kepada Allahnya, terus marah, protes dan yang lain-lain. Tetapi kalau saudara dan saya dapat merasakan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup kita, maka dari mulut saudara dan saya hanya ada ucapan syukur kepada Dia. Terakhir saya akan memberikan beberapa ayat kepada saudara, bagaimana supaya saudara bersyukur karena kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita, sehingga pada waktu kita bersyukur karena anugerah kasih karunia-Nya, maka anugerah kasih karunia-Nya itu akan ditambah-tambahkan kepada kita dan kepada saudara dan saya. Saudara, kita belajar pertama dari Rasul Paulus
kepada jemaat di Korintus, dia memberikan surat seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Jadi kalau saudara dan saya ada seperti ada sekarang ini, itu semua semata-mata hanya karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Tidak ada yang lain, tidak ada karena usaha saudara, karena kehebatan saudara, karena perjuangan saudara, karena usaha saudara, karena pekerjaan saudara. No, tidak ada. Semuanya karena anugerah kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita teruskan. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, kata Rasul Paulus. Tidak akan kusia-siakan. Sebaliknya, karena aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Untuk apa? Bekerja apa? Memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Surga, sampai kepada seluruh penjuru dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman hanya satu. Kalau Injil Kerajaan Surga, Injil Kerajaan Surga, di mana Kerajaan Surga telah dibawa kembali ke muka bumi ini dan dapat dirasakan, dapat diselami, dapat dihidupi, dapat dialami oleh anak-anak yang percaya kepada Dia, maka Kerajaan Allah itu yang dapat diselami dan dihidupi dan dialami oleh saudara dan saya, orang-orang yang percaya, maka saudara akan merasakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Saya katakan oleh karena Roh Kudus, bukan oleh karena uang saudara, bukan karena oleh kekayaan saudara, bukan karena oleh gagah perkasa tubuh saudara yang kuat, bukan oleh karena ketampanan, kecantikan, kepintaran, bukan oleh karena titel-titel saudara berentet-rentet sampai kepada segala macam S lilin dan segala macam. Tidak, bukan karena itu. Semata-mata karena Roh Kudus yang dianugerahkan berdasarkan kasih karunia yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, sehingga Roh Kudus itu berkenan untuk tinggal di dalam saudara dan saya, karena saudara dan saya telah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus, karena saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu saudara, kasih karunia. Bekerja lebih giat, sehingga dia tidak menyanyiakan, sebaliknya lebih keras daripada mereka semua yang lain. Tetapi bukannya aku, kata dia, bukan. Walaupun dia berkata bahwa dia bekerja lebih giat daripada yang lainnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bangsa Israel pada waktu makan memasuki negeri tanah perjanjiannya, itu Allah berkata kepada mereka, kepada Yosua dan yang lain-lainnya bangsa angkatan kedua, 40 tahun setelah mereka semuanya angkatan pertamanya meninggal, mati di padang gurun, karena mereka selalu bersungut-sungut. Hai Musa, apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir sehingga engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk engkau mengubur kami di sini? Pada waktu dia diperhadapkan dengan kereta dari Firaun dari bangsa Mesir, pada waktu dia menghadapi laut kosong, tetapi Tuhan menyertai dia dan mengelakkan dia daripada kematian, tetapi terus masih bersungut-sungut, sehingga akhirnya apa yang dia perkatakan, apa yang bangsa Israel angkatan pertama perkatakan di padang gurun, itu terjadi kepada mereka. Mereka semua dikuburkan di padang gurun. Dan angkatan kedua yang masuk ke sana, pada waktu akan masuk, Allah berkata kepada Yosua, jangan sekali-sekali engkau pada waktu engkau merasakan tanah perjanjian, engkau berkata bahwa semua ini karena usahaku, karena hebatanku melewati padang gurun. Bukan, semuanya hanya karena anugerah kasih karunia yang Allah berikan kepada umat pilihannya. Saudara, hari-hari ini biarlah saudara dan saya dapat melalui masa pandemi COVID-19 ini
dengan kasih karunia yang Allah berikan kepada saudara dan saya berlimpah-limpah dan dilipat kali gandakan. Besar anugerah Tuhan kepada kita. Saudara, lihat Rasul Paulus. Kita belajar lagi dari satu lagi ya. Dari satu lagi yaitu dari Nuh. Ya, Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh itu mendapat kasih karunia. Tetapi saudara, coba saudara ingat kembali bagaimana cerita Nuh. Bagaimana dia membuat bahtera. Nuh itu diberikan kasih karunia oleh Allah untuk menyelamatkan satu keluarganya dia. Anak menantu dan istri-istrinya. Dan istrinya Nuh. Ya. Dan seluruh binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Satu pasang demi satu pasang masuk ke dalam bahtera Nuh. Tetapi bukan hanya untuk menyelamatkan satu bangsa saja. Tetapi Nuh diberikan kasih karunia oleh Allah. Dan karena Nuh merasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia terus mau mengalaminya dan mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan mau berpengalaman hidup dengan kasih karunia Tuhan. Dengan firman Tuhan yang berisi anugerah kasih karunia Allah kepada dia. Maka Nuh dikuatkan untuk dapat menangkal semua olok-olok dari semua orang bangsa-bangsa yang ada di dekat dia. Pada waktu dia membuat bahtera itu selama 120 tahun. Saudara bayangkan. Mungkin pada awalnya pada tahun pertama banyak sekali keluarga-keluarga yang akan percaya kepada Nuh. Ya aku percaya Nuh, aku mau ikut masuk ke dalam bahtera kamu ya nanti ya. Kalau ada air bah dan kalau aku suruh masuk. Tetapi setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun 20 tahun hilang 30 tahun lebih hilang lagi 40 tahun lebih hilang lagi 50 tahun lagi mereka mengolok-olok. Hei Nuh, mana air bah? Bohong kamu. Mana air bah? Bahkan kamu bikin bahtera ini di atas bukit. Mana? Kenapa kamu mau bikin bahtera di atas bukit? Orang lain bikin bahtera itu di pinggir laut. Bukan di atas bukit, ini di atas bukit, di atas gunung. 50, 60, 70, 80 tahun dia dilempari batu. Diolok-olok dan dilempari batu oleh bangsanya. Tetapi Nuh kuat, bertahan. Jadi kalau saudara dan saya mendapatkan kasih karunia Tuhan di masa pandemi ini, walaupun tidak ada dasar untuk berharap apapun juga di dalam keuangan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam sakit penyakit saudara, di dalam masalah hubungan keluarga saudara, di dalam masalah apapun juga, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi engkau akan diberikan anugerah kasih karunia oleh Tuhan kepadamu untuk engkau bertahan, untuk memegang janji Tuhan di dalam hidupmu, bahwa firman Tuhan ya dan amin, bahwa firman Tuhan pasti akan memulihkan aku dan pasti bakal terjadi di dalam hidupku. Abraham 100 tahun kandungan Sarah sudah tertutup, tidak mungkin bisa ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Allahnya, bahwa dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan apa yang terjadi? Dia menurunkan satu bangsa, itu bangsa umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Saudara, Yusuf yang memakai jubah yang mewah, yang baik, disayangi oleh orang tuanya. Tetapi satu waktu jubahnya diambil oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan dalam lubang sumur. Dia dijadikan budak, dijual oleh bangsa Midian ke Mesir. Dia dijadikan budak dan bekerja di rumah Potifar. Dia dipenjarakan dan dilupakan oleh orang teman-teman di penjaranya. Tetapi dia terus berpegang pada janji Allah, sehingga pada waktu dia dicobai oleh istri Potifar, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia melawannya dan si iblis lari daripada hadapannya. Akhirnya dia menjadi penguasa Mesir dan menyelamatkan satu bangsa dari kelaparan. Saudara, kalau hari-hari ini kita merasakan kasih karunia Allah di dalam hidup kita dan terus kita bersyukur kepada Dia, tapi kita tidak bersungguh-sungguh, katakan,
kasih karunia masa pandemi ini, walaupun semua apa yang terjadi di dalam hidupku susah sulit, tetapi ini adalah kasih karunia yang Allah berikan kepadaku, sehingga aku akan merasakan suasana surga di dalam hidupku, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Walaupun aku kepepet, walaupun aku tidak ada dasar untuk berharap, sedikit pun tidak ada, semuanya sepertinya tertutup pintunya. Tetapi kita harus terus berpegang pada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan dia dan amin, bahwa dia pencipta kita, bahwa dia pemelihara kita, bahwa dia penyedia kita. Dia menyediakan segala-galanya bagi kita, dan dia akan mengenyangkan Anda seumur hidup Anda. Dia akan meluputkan Anda, dia akan memuliakan Anda, dia akan menyertai Anda jika Anda berseru kepadanya. Di Mazmur 91, dia akan mengelakkan saudara daripada segala yang jahat. Dia akan menjadi perisai saudara. Dia akan menjadi kepak sayap Raja Wali saudara. Dia akan menjadi perisai saudara. Dia akan menjadi benteng hidup saudara. Dia akan menjagai Anda dari segala macam malapetaka. Itu janji Tuhan kepada kita. Lipat kali gandakan terus kasih karunia yang saudara rasakan di dalam hidup saudara pada waktu anugerah itu diberikan kepada saudara. Yang kedua, kita belajar dari Musa. Pada waktu Musa, bangsa Israel berdosa kepada Allahnya dan membuat anak lembu emas, dan Allahnya sangat disakiti hatinya. Maka Allahnya berkata, sekarang pergi dari hadapanku dan berjalanlah. Tadinya mau dihancurkan semua bangsa Israel, tetapi Musa berdoa kepada Tuhannya dan meminta kepada Tuhannya, Tuhan, kalau engkau mau menghancurkan bangsa ini, maka bangsa-bangsa yang lain akan mengolok-olokkan kita, bahwa Allah hanya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk Allahnya bunuh di padang gurun. Kata Musa, tetapi mereka akhirnya mendapat kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan berkata dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan 17, mari kita baca saudara. Ya, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, Tuhan, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku, kata Tuhan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, berapa kali kasih karunia yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa? Kasih karunia dia itu menyertai Musa di padang gurun. Dan Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai, apakah betul kasih karunia itu menyertai dia dan bangsa umat pilihan Tuhan ini? Dan Tuhan akhirnya berkata, aku akan menyertai engkau. Kalau saudara dan saya merasakan kasih karunia Tuhan di dalam masa pandemi ini, maka saudara dan saya akan disertai Tuhan di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Amin. Di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan, Dia akan menyertai saudara. Tetapi bukan saja akan menyertai saudara, Dia akan membedakan saudara dan saya dari semua bangsa. Saudara dan saya akan diistimewakan. Saudara dan saya akan diberi privilege yang khusus oleh Tuhan. Saudara dan saya akan diangkat oleh Tuhan. Saudara dan saya akan diluputkan dan akan dimuliakan oleh Tuhan. Ingat saudara, akan dibedakan dari semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Rasakan kasih karunia Tuhan terus. Bersyukur terus senantiasa kepada Tuhan. Ya. Selain Nuh kuat memegang janji Tuhan, Abraham kuat memegang janji Tuhan karena anugerah kasih karunia Tuhan. Yusuf kuat memegang janji Tuhan. Daud kuat memegang janji Tuhan di dalam hidupnya. Oh, diurapi jadi raja Daud.
Setelah diurapi jadi raja, Daud diuber-uber sama Saul sampai dia harus berlaku seperti orang gila. Sampai dia ada di gunung-gunung, sampai dia diuber-uber oleh Saul kemana-mana, terus sampai dia dalam keadaan ketakutan. Lihat di dalam Mazmurnya, Tuhan tolonglah aku, Tuhan penolongku, Tuhan gunung batuku, Tuhan perisaiku. Segala macam dia sebutin karena dia ada di dalam ketakutan. Tetapi saudara, dia tetap berpegang pada janji Tuhan dan dia akhirnya menjadi raja. Setelah menjadi raja pun dia oleh Absalom dihianati. Dia sampai keluar dari istananya, dia sampai diuber-uber, dia sampai dimaki-maki oleh orang-orang keturunan Saul di jalanan. Dia dikutuki, dia dilempari batu. Tetapi dia senantiasa terus memegang janji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjanjikan kepada Daud, keturunanmu tidak akan terputus menjadi raja untuk bangsa Israel. Saudara, pegang janji Tuhan terus dalam masa pandemi ini. Yang ketiga, kita belajar dari Maria. Kata malaikat Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, orang belum menikah diberikan janin, diberikan bayi di dalam kandungannya. Bayangin, itu kasih karunia. Orang dunia berkata bukan kasih karunia, kutuk. Tetapi Allah berkata, malaikat Tuhan berkata, engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Tetapi karena Maria mau menerima kasih karunia di hadapan Allah, maka Maria dapat bertahan. Walaupun mungkin Maria dikutuki oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan oleh keluarga dibuang. Tetapi karena dia mendapat kasih karunia Allah, dia dapat bertahan di dalam segala tekanan, di dalam segala intimidasi, di dalam segala hal apapun yang menjepit dia. Dia terus dapat bertahan. Saudara mau mendapatkan kasih karunia di dalam segala pencobaan, saudara akan tetap dapat bertahan, percaya terus kepada firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kasih karunia itu harus kita rasakan di dalam hidup kita. Harus kita alami. Harus kita ucapkan syukur atas kasih karunia ini di dalam hidup kita. Karena pada waktu kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan. Bagaimanakah kita bisa mendapatkan kasih karunia berlimpah-limpah di dalam hidup kita? Pada waktu kita berpikir, berperasaan, berkeinginan, berkemauan, hati kita yang terdalam sekali harus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dan pikiran kita itu harus ditenangkan. Jiwa pikiran kita itu harus ditenangkan oleh karena firman Tuhan. Sehingga pada waktu saudara bangun pagi, saudara harus berkata, tenanglah hai jiwaku. Pikirkanlah hal-hal yang baik firman Tuhan yang berjanji kepada saudara untuk hari ini. Saudara menerima kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang baru lagi setiap pagi, dan saudara menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk segala hal. Untuk saudara pada waktu saudara ada tekanan, saudara tetap dapat percaya. Untuk apa? Untuk saudara disertai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara akan dibedakan walaupun saudara pun mengalami hal yang sama dengan orang-orang semua, tetapi saudara akan dibedakan karena saudara merasakan kasih karunia khusus yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara, kita harus bermazmur kepada Tuhan setiap pagi. Di dalam Mazmur 47 ayat 6, Mazmur 47 ayat 6. Saudara-saudara perhatikan, saya bacakan. Bermazmurlah bagi Allah. Satu kali, bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Raja kita. Yang terakhir, bermazmurlah.
4 kali kata bermasmurlah ada dalam satu ayat ini. Berarti bermasmur sangat penting di dalam hidup kita. Pengulangan kata sampai 4 kali dalam satu kalimat menunjukkan betapa pentingnya hal tersebut bagi kita semuanya. Pada waktu saudara bermasmur, maka anugerah kasih karunia Tuhan akan dilipat gandakan kepada kita. Coba bayangin, saudara. Kalau saudara bermasmur seperti ini, setiap pagi saudara bangun tidur dan saudara berkata, tenanglah hai jiwaku, terus saudara bermasmur, Tuhan, aku mengatakan bahwa Tuhan, aku selalu percaya kepada Engkau, kepada firman. Wah, Tuhan itu disenangkan. Tuhan, aku selalu percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Maka Tuhan, malaikat saudara akan bersorak-sorai meniup sangkakala. Hebat anak Tuhan. Yang kedua, saudara coba bayangin kalau saudara bermasmur, Engkaulah satu-satunya yang kuingini Tuhan di bumi dan di surga. Maka Tuhan akan disenangkan. Tuhan akan disenangkan bahwa Engkau adalah benar-benar anakku, kata Bapa. Karena Engkau hanya menginginkan aku. Karena Engkau hanya percaya kepadaku. Seterusnya, kalau kita berkata, Engkaulah perlindunganku. Saya selalu katakan, Engkaulah gunung batuku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah kepak sayap Raja Waliku. Engkaulah penjagaku. Engkaulah yang meluputkan aku. Engkaulah yang akan menyertai aku. Itu Tuhan itu disenangkan hatinya oleh kita. Kalau kita berkata lagi, kepadamu aku serahkan seluruh hidupku hari ini. Tuhan akan bersorak-sorai karena hal ini, bahwa kita sangat percaya kepada Dia. Dan Dia akan melipat kali gandakan kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan disenangkan. Tuhan pasti memulihkan hidupku dan sebagainya. Saudara akan dilipat kali gandakan. Maka pada waktu kita dilipat kali gandakan, maka Pengkhotbah 6 ayat 1 berkata seperti ini. Pengkhotbah 6 ayat 1 berkata seperti ini. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ayat 2-nya, orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan satu apapun yang diingininya. Tetapi orang ini tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi pada waktu pertama kali saudara diberikan anugerah kasih karunia Allah kepada saudara dan saya, itu adalah anugerah kasih karunia yang umum yang Allah berikan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya, juga kepada yang tidak percaya kepada Dia. Tetapi masalahnya, apakah kita mau menerima kasih karunia itu yang diberikan Tuhan kepada kita, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, atau kita menolak? Kasih karunia, orang-orang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kasih karunia, anugerah kasih karunia yang Allah berikan kepada seluruh manusia, bahwa seluruh dosa manusia telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan bilu-bilu Tuhan Yesus menanggung sakit, penyakit, dan yang lain semuanya, maut telah dikalahkan. Apakah saudara dan saya mau menerimanya? Saudara dan saya mau menerimanya. Saudara akan mendapatkan kasih karunia khusus daripada Dia. Dia akan menyertai saudara di dalam segala masalah. Dia akan menyertai saudara di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Dia akan memberikan suasana kerajaan surga kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau menerimanya dan berjalan di dalam kebenaran, maka saudara akan menerima damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Dia. Asal saudara dan saya mau menerimanya. Tetapi yang tidak mau menerimanya, maka kasih karunia tidak akan dapat dilipat kali gandakan. Nuh mendapatkan kasih karunia, dia menerima. Yang lain menerima, tetapi yang lain dapat pergi. Tetapi Nuh terus ada di dalam kasih karunia Tuhan. Diberikan kasih karunia yang kedua. Dia dapat menahan semua olok-olok dari seluruh bangsa yang mengolok-olokkan dia. Daripada seluruh manusia yang mengolok-olokkan dia. Dan kasih karunia-Nya berlimpah lagi. Pada waktu air bah, Nuh dapat terhindar daripada kematian. Dan hebatnya lagi, pada waktu Nuh
setelah air bah, setelah semuanya selesai, dia keluar dari bahtera. Dan apa yang Nuh lakukan pertama kali? Dia mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Pada waktu dia mempersembahkan syukur, dilipat kali gandakan lagi kasih karunia Tuhan. Sehingga kalau tidak salah, Nuh itu diangkat oleh Tuhan. Saudara, kasih karunia sangat penting di dalam hidup saudara dan saya untuk kita rasakan, untuk kita alami, untuk kita bersyukur karena kasih karunia itu. Sehingga dan saudara saksikan kasih karunia Allah di dalam hidup saudara dan saya. Tundukkan kepala, kita berdoa sejenak untuk kita mensupaya hati kita juga menerima perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah anugerah kasih karunia Engkau kami tidak sia-siakan. Kami terus bersyukur, kami terus bermazmur, kami terus berjalan di dalam pimpinan Engkau Tuhan. Di dalam firman-Mu. Karena pada waktu kami berjalan di dalam firman-Mu, itu sepertinya kami sedang tidak menyia-nyiakan kasih karunia, anugerah kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Dan Engkau pasti akan lipat kali gandakan anugerah kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Biar Engkau menyertai kami. Biar kami menghancurkan semua dalam hati kami, sakit hati, dendam, marah, hati pikiran yang kotor, najis, yang jahat, yang fitnah, yang menjelekkan orang. Semuanya dalam hati kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dari mulut kami hanya keluar pujian dan syukur kepada Engkau, dan juga kata-kata yang manis dan kata-kata yang membangun kepada sesama kami manusia. Terima kasih Bapa. Kami mau menerima tubuh dan darah-Mu yang mendatangkan berkat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu pertama di dalam setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Selidiki hati saudara terlebih dahulu. Setelah itu angkatlah roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur dari hati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mendoakan saudara yang kena penyakit. Angkat tangan saudara. Kuasa yang sama yang telah diberikan oleh Kristus kepada hamba-Mu dan kepada semua orang yang percaya dan lahir baru, yang ada roh di dalamnya, yang ada roh kudus di dalamnya. Maka kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara yang orang mati, kuasa itu yang kami pergunakan saat ini untuk mengusir semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terkena sakit penyakit keluar, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua, tidak peduli apapun juga, dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada masalahnya diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan kuat. Yang terjepit, engkau akan mendapatkan terobosan. Yang tertutup, engkau akan dibukakan pintunya. Semuanya dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, 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 terjadi. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa menyertai saudara. Kami berdoa untuk bangsa ini, untuk presiden, wakil presiden, untuk semua jajaran yang menangani COVID-19.
Kau beri kekuatan, Kau memberikan roh yang takut akan Tuhan. Para menteri kabinet, anggota DPR, MPR, TNI, ABRI, polisi, semuanya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Berikan kekuatan daripada surgawi. Dan kami mau Tuhan, Indonesia ada di tangan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Indonesia kami berdoa. Sekarang sudah saatnya angkat tangan saudara dan terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dari yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.